Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan statistika sosial. Kali ini kita bertemu pada pertemuan ketiga, melanjutkan materi yang minggu lalu. Setelah saya melihat hasil jawaban dari tugas minggu kedua atau pertemuan kedua, di sini akan saya ulang untuk materi distribusi frekuensi. Nah, saya akan persiapkan LK-nya. Baiklah, ini ada lembar kerja untuk modul ketiga atau untuk materi distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan teknik penyusunan data dalam bentuk kelompok, mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Nah, di minggu lalu sudah, misalnya terdapat data, di mana data itu panjang sekali, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 70. Nah, kita akan bingung menentukan jumlah frekuensinya atau menentukan nanti distribusinya. Jadi kita akan kebingungan, maka dengan menggunakan distribusi frekuensi ini kita akan lebih mudah untuk membaca datanya. Apa itu yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah nanti membentuk data tersebut menjadi kelompok-kelompok, menjadi tabel seperti ini. Tata caranya akan saya jelaskan, mohon diikuti dan dipahami. Ya, pada dasarnya distribusi frekuensi itu adalah untuk menyederhanakan penyajian data, sehingga akan lebih mudah dibaca, akan lebih mudah dipahami, begitu. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau menyusun tabel distribusi frekuensi, yaitu ada jumlah kelas. Jumlah kelas itu yang mana? Jumlah kelas merupakan kelompok-kelompok nilai atau variabel. Contohnya adalah pada tabel ini. Yang dikatakan jumlah kelas itu apa? Ya ini. 50 sampai 51 berarti kelas pertama. 56 sampai 61 kelas kedua. 62 sampai 67 kelas ketiga. 68 sampai 73 kelas keempat. 74 sampai 79 kelas kelima. 80 sampai 85 adalah kelas ke-6. Ini adalah jumlah kelas. Cara menentukan jumlah kelas bagaimana? Menggunakan rumus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,33 log N. Di mana N ini merupakan banyaknya data atau jumlah data. Kalau misalnya tersaji 1 sampai 70 datanya, berarti N-nya adalah 70. Begitu. Ini keterangannya. K jumlah kelasnya berapa, N banyaknya data. Log itu adalah logaritma. Ini contohnya. Misalkan terdapat data dengan jumlah datanya 200. Maka jumlah kelasnya berapa? Yaitu dengan mensubstitusikan atau memasukkan N-nya yang 200 tadi ke log N atau log 200. Hitung, mencari log N dengan apa? Dengan menggunakan kalkulator saintifik atau bisa menggunakan internet, Google, atau di Google kan ada kalkulator, ketik aja di situ. Atau juga bisa dengan menggunakan Microsoft Excel. Ternyata temu log 200 adalah 2,301. Maka hasil akhirnya 8,66. Kita lihat. Karena kelas jumlahnya seperti ini atau harus genap, harus bulat, maka kita bisa membulatkan 8,66 ini kita bulatkan menjadi 9. Kenapa kok 9? Karena di sini koma atau 2 angka di belakang koma atau 3 angka atau 1 angka di belakang komanya. Kalau lebih dari 5, maka pembulatannya adalah ke atas. Ke atas berarti ke 9. Kalau di sini ternyata 3, maka pembulatannya ke bawah atau menjadi 8 saja. Nah, ini untuk jumlah kelas. Selanjutnya adalah untuk batas kelas. Apa itu batas kelas? Nah, batas kelas merupakan nilai yang membatasi antara kelas yang satu dengan kelas yang berikutnya. Batas kelas ada 2, batas kelas bawah dan batas kelas atas. Ini contohnya. Batas kelas atas berarti yang sebelah kanan. Batas kelas bawah berarti yang sebelah kiri.
Itu yang dinamakan dengan batas kelas. Kemudian ada rentang data. Nah, rentang data merupakan selisih antara data tertinggi dengan data terendah atau data terbesar dikurangi data terkecil. Dari mana kita tahu data-data ini? Kalau misalkan disajikan suatu data, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nanti data terbesarnya apa, tuliskan sini, terkecilnya tuliskan sini. Jadi nanti ada berapa rentangnya, begitu. Untuk jelasnya nanti akan ke contoh saja. Ini gambarannya. Kemudian ada panjang kelas. Nah, panjang kelas itu apa? Jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Kita lihat di sini. Di sini ada atas kelas atas, batas kelas bawah. Kalau tepi atas kelas, tepi kelas bawah, berarti adalah misalnya 50. 50 ini merupakan tepi kelas bawah. 55 merupakan tepi kelas atas. Panjang kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumusnya rentang data dibagi dengan jumlah kelas. Kita sudah punya rentang itu pada perhitungan sebelumnya. Jumlah kelas juga pada hitungan yang pertama. Misalnya, maka kita bisa menentukan panjang kelasnya. Misalnya dari atas, tadi 35 itu adalah rentangnya, 6 adalah jumlah kelasnya. Berarti 35 bagi 6 adalah 5,8. Nah, ini sama. Desimalnya kita bulatkan, karena 8 berarti bulatkan ke atas menjadi 6. Begitu. Nah, frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya jumlah data yang terdapat pada kelas tertentu. Nah, di sini frekuensinya adalah 3, 7, 2, 8, 4, 6. Itu frekuensi. Ini ada contoh, kita kerjakan bersama-sama. Dari hasil ujian akhir semester, pada mata kuliah statistik, dari 30 mahasiswa diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah datanya. Maka, buatlah distribusi frekuensi. Ada data seperti ini, silahkan datanya terlebih dahulu diketikkan di Microsoft Excel, mendatar ke bawah, atau mendatarnya ke bawah, untuk mengurutkan. Oke, ini langkah-langkah yang saya tuliskan. Ikuti langkah-langkah ini untuk bisa menyelesaikan itu. Urutkan data terlebih dahulu. Oke, kemudian tentukan rentangnya. Kemudian tentukan jumlah kelas. Selanjutnya tentukan panjang kelasnya. Nah, selanjutnya adalah buatlah tabel seperti ini. Saya akan tunjukkan Excel-nya. Ini adalah datanya. Saya copy. Kita akan mengurutkan data terlebih dahulu. Kita buka Microsoft Excel-nya. Oke, ini adalah sajian data. Ini saya copy soalnya. Sehingga teman-teman bisa di copy juga, ditaruh di sini supaya tidak lupa datanya yang mana. Kita buat dia ke bawah. Seperti ini. Ketikkan saja, kemudian diurutkan dengan cara di blok untuk datanya. Pilih yang sort and filter, yang pojok kanan atas. Ini kemudian sort small to largest. Langsung saja. Oke, sudah terurut datanya dari yang kecil sampai yang terbesar. Yaitu kita ingat data terkecilnya adalah 39, data terbesarnya adalah 74. Oke, kita kembali ke langkah-langkah tadi. Perlu diingat dulu, data terkecil 39, data terbesar adalah 74. Gitu. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari rentang. Kita harus mencari rentang, mencari jumlah kelas, menentukan panjang kelas. Oke, ilustrasinya akan saya jelaskan melalui PIN ya.
Tunjukkan. Tadi diingat, yang harus teman-teman cari yang pertama adalah rentang. Oke, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah satu, mencari rentang. Maaf agak jelek ya. Yang kedua, mencari jumlah kelas. Yang ketiga, yaitu panjang kelas. Teman-teman, dari semuanya, tadi kita sudah mempunyai data. Ini yang harus kita cari. Datanya, data terbesar, saya tuliskan data besar tadi adalah 74. Data kecil tadi adalah 39. Pertama dulu kita cari rentangnya. Rentang tadi rumusnya adalah data besar dikurangi data kecil. Data besarnya 74, data kecilnya adalah 39. Maka rentangnya adalah 35. Oke, nih yang kedua. Oke, saya sampai sini saya harap paham ya. Karena data kudus sudah ada, rentang itu rumusnya sudah ada, kita hanya menghitung saja. Selanjutnya adalah jumlah kelas. Jumlah kelas. Jumlah kelas kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,33 log N. Yaitu 1 ditambah 3,33 log N-nya. N-nya tadi berapa? Ada 30. Datanya tadi ada 30. Nah, 1 ditambah 3,33. Kita cari log 30. Log 30 itu adalah 1,477. 1 ditambah, ini dikalikan tadi 4,95 sama dengan 5,95. Nah, ini dibulatkan menjadi berapa? Ini dibulatkan menjadi 6, karena di atas 0,5, 9 kan ya? Menjadi 6. Jadi, nanti di sini jumlah kelasnya ada 6. Gitu. Jumlah kelas ada 6, kita bisa membuat tabelnya. Saya buat tabel di sini ya. Oke, misalnya ini. Nomor jumlah kelas tadi ada berapa? 6, berarti tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ini untuk menuliskan datanya atau intervalnya. Nah, di sini untuk menuliskan frekuensi. Oke, selanjutnya 1 sudah kita cari, 2 sudah kita cari, 2 sudah. Selanjutnya adalah ketiga, panjang kelas. Ya, panjang 3, panjang kelas. Nah, panjang kelas tadi kita bisa menggunakan rumus rentang dibagi jumlah kelas. Rentang dibagi dengan jumlah kelas. Rentangnya tadi ada 35. Ya, yang ini rentang. Dibagi dengan jumlah kelasnya ada 6. Maka panjang kelasnya ada 5,8. Nah, ini kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi, karena ini 8 berarti menjadi 6. Nah, langkah pertama yang harus dituliskan di tabel adalah kita lihat, kita sudah punya data, tadi jumlah kelasnya ada 6, sudah kita tulis di sini ada 6. Sekarang panjang kelas, apa itu panjang kelas? Nah, panjang kelas itu adalah
Data pertamanya tadi berapa? 39. Kita tulis data terkecil di sini adalah 39. 39. Kemudian tepinya berapa? 39 ini ditambah dengan 6. 39, 40, 41, 42, 43, 44 ditambah dengan 6. Berarti di sini adalah 44. Oke. Selanjutnya kalau di sini 44 berarti di sini adalah ditambah 1, 45. 45 ditambah dengan 6. Tulis saja 45 tambah yang tadi adalah 39 ditambah dengan 6 sama dengan 44. 45 ditambah 6 sama dengan 45-nya ikut ya, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti di sini adalah 50. Selanjutnya, kalau di sini 50 berarti ini 51. 51 tambah 6, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Di sini adalah 56. Setelah itu kalau di sini 56, di sini adalah 57. 57, 58, 59, 60, 61, 62. Di sini 62. Kemudian 62 berarti di sini adalah 63. 63, 64, 65, 66, 67, 68. Di sini tuliskan 68. Kalau di sini 68 berarti di sini adalah 69. 69, 70, 71, 72, 73, 74. Tuliskan di sini 74. Nah, ini adalah atau tabel ini merupakan tabel distribusi frekuensinya. Sekarang kita tinggal menghitung frekuensinya. Dari mana? Dari yang ada di Microsoft Excel. Ya, data 39 ke 44 itu ada berapa data? Saya kembali ke Microsoft Excel. Tiga 9 ke 44, kita lihat. Data dari 39 ke 44. 45 ikut enggak? Berarti ada 3. Kita tuliskan nanti 3. Berarti frekuensi pertama adalah 3. Tulis dulu di sini. Ini 3. Selanjutnya tadi data ke berapa? 45 ke 50. 45 ke 50 berarti kan ini. Berarti ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, ada 5. Selanjutnya 51 ke 66. 51 ke 66. Ini ya. 51 ke 66 di merge. Ini 51 ke 66 ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian setelah itu ada 57 ke 62. 57 ke 62 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selanjutnya 63 ke 68 tadi kalau nggak salah ya. 63 ke 68 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang terakhir 69 ke 74 itu ada 4 data. Oke, kita ingat frekuensinya berarti ada 3, 5, 7. Berapa tadi? Ada 3, kemudian ada 5, ada 7, ada 6, ada 5, ada 4. Kita kembali ke yang cara-cara tadi. Kita tuliskan frekuensinya. Data pertama 9 ke 44 tadi ada 3. Kemudian 45 ke 50 ada 5. 51 ke 56 ada 7. Kemudian 57 ke 62 ada 6. Tadi ada 6. Kemudian 63 ke 68 tadi ada 5. 69 ke 74 ada 4. Nah,
Teman-teman, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Yang saya tuliskan di sini bisa dituliskan ke LK tadi. Begitu. Jadi kita bisa menuliskan yang ada di hitungan tadi itu ke LK-nya. Nah, tadi kelasnya ada 6, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, tambah 2 lagi, 5, 6. Tuliskan tadi kelas pertama apa? Kelas pertama adalah 39 sampai 44, dan seterusnya. Kali ini apa? Kali atau terus itu kalau misalnya teman-teman menghitungnya dengan menggunakan 1, 1, 1, nah, dan seterusnya sesuai jumlahnya untuk menghitung frekuensi ini. Tapi kalau dengan Microsoft Excel, kita bisa menghitung dengan cara yang tadi. Oke, semoga paham untuk penentuan tabel distribusi frekuensi. Begitu tadi adalah contohnya. Ya, silakan dipahami dan dikerjakan, dituliskan di sini. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya adalah tabel macam-macam tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau ini itu termasuk data apa tunggal atau kelompok. Nah, ini adalah contohnya. Tabel distribusi frekuensi itu ada 2. Ada data tunggal, selanjutnya ada data kelompok. Ini adalah contohnya. Data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan data tunggal atau tidak dikelompokkan. Jadi di sini tidak lagi berupa interval kayak tadi. Satu aja apa datanya terserah gitu ya. Frekuensinya ada berapa nanti. Selanjutnya adalah data kelompok. Data kelompok baru saja kita contohkan tadi, itu dinamakan dengan data kelompok. Oke, ini terkait dengan tabel distribusi frekuensi dan data tunggal serta data kelompok. Selanjutnya, itu terkait penyajian data. Oke, penyajian data itu apa? Penyajian data biasanya dilakukan untuk mempermudah pada proses analisis data. Selain itu, penyajian data juga mempermudah kita dalam membaca atau memahami isi dari data tersebut. Penyajian data biasanya dapat dilakukan dengan tabel ataupun grafik. Kalau tabel kan sudah, dari tadi kita membuat tabel itu adalah contoh penyajian data. Selanjutnya adalah grafik. Nah, biasanya teman-teman sering mendapat tugas untuk membuat diagram atau membuat grafik dari data yang sudah ada. Nah, itu gimana caranya? Kita bisa menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Microsoft Excel. Begitu. Contohnya ini jenis-jenisnya saja sebenarnya ada banyak, tapi hanya mengambil contoh histogram, poligon, dan juga diagram lingkaran, karena ini yang sering dipakai. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, yang histogram itu apa? Histogram bisa dikatakan sebagai diagram balok. Nanti bentuknya yang kotak-kotak seperti ini. Boleh berubah balok seperti ini, atau nanti setelah kita coba akan ada macam-macamnya. Nah, contohnya ada data, berikut adalah tabel distribusi frekuensi untuk harga saham pada Oktober 2018. Maka histogramnya bagaimana? Diberikan hanya data seperti ini. Teman-teman diminta untuk mencari grafiknya. Maka kalau menggunakan Microsoft Word, bisa langsung saja. Misalnya di sini saya enter, saya kasih contoh, yaitu insert, chart, setelah itu pilih. Karena tadi berbentuk kotak-kotak atau histogram, maka kita pilih yang ada di sini. Kolom ini bisa. Ini jenis-jenisnya. Saya kasih contoh tadi, kalau yang ini itu adalah yang seperti ini. Saya contoh yang ini aja ya. Oke. Kalau oke, kita tinggal masukkan datanya. Datanya di Microsoft Excel ini. Oke, ini adalah contohnya kita tinggal memasukkan data. Datanya berapa tadi? Kita lihat datanya adalah, atau di sini tuliskan interval. Interval 215 sampai 2122. Kemudian 2123 sampai 4030. Selanjutnya 4031
sampai 5938. Kemudian 5939 sampai 7846. Yang terakhir 7847 sampai 9754. Nah, kemudian frekuensinya kita kan hanya butuh untuk yang frekuensi satu aja. Berarti di sini series 1. Yang ini dijelek. Ini frekuensi. 14, 10, 7, 5, 2. Oke, kalau sudah di sini. Kemudian kembali ke datanya seperti ini. Ini adalah contoh datanya. Saya kasih contoh yang langsung dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Ini saya copy dulu. Saya copy. Saya buka Microsoft Excel. Nah, oke, ini ini misalnya ada Microsoft Excel ini, datanya saya paste dulu. Datanya ini. Kita bisa menuliskan dulu di sini. Ini adalah interval, kemudian ada frekuensi. Selanjutnya 215 sampai 2122, kemudian 2123 sampai 4030, selanjutnya 4031 sampai 5938, selanjutnya 5939 sampai 7846, yang terakhir 7847 sampai 97549, 754. Frekuensinya silakan dituliskan 14, 10, 7, 5, 2. Nah, kita sudah menuliskan data seperti ini. Lalu dengan Microsoft Excel, cara membuat grafiknya adalah ini di blok. Kemudian pilih insert. Ini ada chart macam-macam. Teman-teman mau pilih yang mana? Ini contoh yang tadi ya. Saya pilih ini. Kemudian di OK. Muncul. Sudah. Ini ganti judulnya bisa diketik. Tadi apa? Harga saham tahun Oktober 2018. Ini yang pertama. Selanjutnya, kita bisa tambahkan lagi untuk yang lainnya. Ini, kemudian insert. Nah, kita pilih yang titik-titik misalnya. Atau yang dinamakan dengan poligon. Misalnya ini. Oke. Sama. Ini yang poligon atau yang berupa diagram garis saja. Bentar. Kemudian ini kita bisa selanjutnya yang terakhir dulu ya. Untuk yang diagram lingkaran sekalian sebelum kita memanipulasi grafik-grafik ini. Di blok juga atau di blok insert. Ini ada yang bentuk lingkaran. Misalnya pilih yang ini. Oke. Ada 3. Ada histogram, ada poligon, ada distribusi atau diagram lingkaran. Terus, ini ada sedikit masalah kok nggak bisa dipindah. Masih loading.
Tuh, stylenya dari grafik ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, ini adalah cara menentukan data dari Microsoft Excel. Ini bisa kita copy paste ke Word kalau kita butuhkan. Sekarang saya kembali ke Microsoft atau ke lembar kerjanya. Kita akan memanipulasi grafik-grafik tadi itu untuk mengganti. Misalnya ini, mengganti stylenya. Ada di mana? Ada di desain. Nah, ini adalah sesuai dengan keinginan teman-teman mau berbentuk apa. Desain, warnanya mau diganti boleh. Misalnya, nah, ini juga ternyata mau diganti stylenya, silakan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga kalau tadi masih dasar seperti ini, bisa dibuat ada titik tengah atau nilai tengah. Nah, di sini yang garis panjang ini adalah nilai tengahnya. Jadi dengan menggunakan grafik langsung kita tidak menentukan nilai tengah sendiri. Harusnya kalau poligon itu ada nilai tengahnya, tapi kalau ini bisa secara langsung menentukan nilai tengahnya. Yang terakhir adalah diagram lingkaran. Nah, asalnya itu seperti ini. Kalau diagram lingkaran, biasanya itu berupa persentase. Tapi di Microsoft atau Excel sudah ada diagram ini yang menentukan persentasenya sendiri. Kita bisa pilih stylenya ini, ada yang ini, tetap ya. Nah, ini sudah ada persentasenya. Berarti yang 21 ini frekuensinya berapa itu ada di sini. 215 sampai 2122 itu persentasenya 37. Yang oranye apa? Oranye ini adalah 26%, itu ada 2123 sampai 04030. Itu ada frekuensinya. Gitu. Ini adalah untuk cara menentukan atau membentuk grafik. Silakan teman-teman dicoba sendiri untuk kreasinya. Begitu ya. Microsoft Word, Microsoft Excel sama-sama semua bisa digunakan untuk membuat grafiknya. Yang jelas data harus ada dan teman-teman harus paham apa isi data tersebut. Begitu. Ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui WA. Kemudian, nah ini ada latihan soal satu saja untuk melihat pemahaman teman-teman terkait dengan distribusi frekuensi dan membuat grafik. Silahkan dikerjakan. Nanti yang dikumpulkan ini, karena ini diminta untuk membuat distribusi frekuensi juga, kemudian ada diagramnya, lingkaran, ada serta histogram, maka untuk lingkaran dan histogram, stylenya silahkan disesuaikan sendiri dengan keinginannya. Saya yakin ini akan berbeda untuk teman satu dengan teman yang lainnya. Ini juga silahkan dikerjakan sesuai dengan pemahaman sendiri, karena nanti di pertemuan sebelum UTS, pasti saya akan meminta salah satu dari teman-teman untuk menjelaskan, karena saya akan melihat pemahamannya atau saat quiz, gitu. Dan saya minta untuk menjelaskan langsung ke saya melalui Google Meet. Gitu ya, silakan dikerjakan, dipahami sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Oke, ini penjelasan untuk distribusi frekuensi. Dan ini teman-teman harus paham, karena materi selanjutnya akan ada data seperti ini saja, dan teman-teman harus menyusun tabel distribusi frekuensinya dulu, kemudian kita akan ke materi selanjutnya. Atau mencari rata-rata, mencari median, dan mencari modusnya. Gitu ya teman-teman, dari semuanya. Baiklah, untuk perkuliahan pada pertemuan 3 saya akhiri dulu. Saya kira cukup. Silakan bisa video ini diputar berkali-kali sampai benar-benar paham apa yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Silakan bisa chat melalui WA untuk tanya jawab. Mohon untuk tidak terlambat mengumpulkan tugasnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.